Suara Pak Pras masuk ke saya. Pak Ahmad nggak masuk. Suara Pak Ahmad nggak masuk. Ya Pak Pras, suara Pak Ahmad masuk ya. Pak Ipin, dengar. Halo. Halo. Enggak. Suaranya Pak Ahmad nggak masuk. Speakernya kali Pak. Voice. Halo Pras, itu nggak suara saya? Sip, dengar Pak. Jernih. Masuk. Coba. Pak Pras tes 1, 2, 3. Ini saya masuk. Masuk Pak. Bersih Pak. Tes 1, 2, 3. Halo, halo. Ya. Masuk suara. Udah Pak. Ya. Dari kampus nih. Siap. Siap Pak. Takut kampusnya hilang. Siap, siap Pak. Siap. Oke, baik Pak. Kita mulai aja Pak Tata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta yang saat ini pada pagi ini kita masih mengizinkan kita semua untuk dapat hadir pada rangkaian acara webinar series ini. Kebetulan yang keempat dari 19 seri seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas UMHT sampai akhir November tahun ini gitu. Jadi masih banyak judul-judul seminar lain. Teman bisa ngikuti di aplikasi Ngampos gitu ya. Nanti bisa ikut lagi mungkin untuk seminar yang lain. Nah, di seri saat ini kita akan kenalan teknologi IoT. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, saat ini kan revolusi industri 4.0 dan perkembangan revolusi 5.0 itu telah menjadi internet sebagai backbone utama hampir di semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Jadi kenapa konsep IoT sangat penting, sangat perlu kita ketahui, karena nantinya aktivitas pasti terkoneksi ke internet. Dan kebetulan hari ini narasumber ada Pak Prasetyo Adi. Gitu, Pak Pras ini merupakan orang praktisi ya, di bidang IoT dan robotik dan merupakan tenaga ahli IT di beberapa proyek Kementerian Pak Pras ya. Kita pernah bareng di proyek Kemendagri, Adminduk, terus juga pernah Kementerian PDT dan Kemen. Gitu. Jadi Pras ini merupakan seorang praktisi dan juga seorang akademisi karena menjadi asosiasi dari dosen keliling ya Pak Pras ya, Doling. Jadi selain di Universitas MH Tamrin, Pak Pras juga dosen di Unsada ya, nggak salah Pak Pras. Terus di Universitas Trilogi, gitu, beberapa kampus lainnya lah. Jadi terima kasih sekali Pak Pras hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa dapat ilmu dari Pak Pras, gitu ya. Nah, untuk mempersatu kita mulai saja acaranya. Untuk acara pertama, mari
Marilah sama-sama gitu ya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Acaranya juga akan dulu sambutan dari Dekan Fakultas Komputer Universitas MH Tamrin kepada Pak Tata, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin tes suara dulu. Kira-kira dengar semuanya. Mudah-mudahan. Sudah masuk Pak. Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, ada juga teman-teman mahasiswa dari luar daerah ini. Selamat datang di kampus Universitas Muhammad Husni Tamrin. Kegiatan webinar hari ini sudah masuk di seri keempat tadi ya, menurut Pak Ahmad ya. Iya Pak. Jadi dari Betul, Pak. sekitar 19 seri yang kita selenggarakan sampai dengan akhir tahun ini. Ya, semoga semua kegiatan lancar dan memberikan banyak manfaat dan masukan ya baru dan yang baru, terutama dari sisi teknologi. Ya, ini khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang sedang mau menyusun skripsi. Nah, mungkin materi webinarnya Pak Pras ini bisa menjadikan untuk menyusun skripsi. Jadi kita memang ingin membuat sebuah tas di webinar ini, bukan hanya untuk kalangan internal mahasiswa kami di Fakultas Komputer atau di lingkungan UMAT, tapi juga untuk anak negeri lah yang mungkin sempat melihat brosur atau mungkin informasi dari tentang kegiatan webinar kami yang kita sampai akhir tahun ini. Ya, karena kita juga menyadari bahwa masa pandemi COVID-19 ini akan masih terus berlangsung ke akhir tahun ini. Jadi kita harus semangat, tetap harus sehat untuk menjalankan aktivitas kita, ya, untuk membangun negeri ini supaya tidak stagnan. Ya, kami dari kegiatan webinar ini masukkan ya, selain
pengetahuan teman yang ini mau lulus ya, mau wisuda tahun ini, atau mau selesai masa studinya tahun ini, kita beberapa catatan untuk SKPI, surat keterangan bimbing ijazah. Saya yakin di beberapa pendidik juga mensyaratkan bahwa SKPI itu berisi tentang kegiatan mahasiswa selama mengikuti kuliah di kelas dalam masa studi yang aktif gitu ya. Jadi memang SKPI itu kalau di luar negeri namanya ada kan ada transkrip akademik, terus holistic transkrip. Nah, holistic transkrip itu nanti berisi tentang itu tadi kegiatan mahasiswa itu bukan hanya jar, bukan hanya ujian gitu, tapi ada kegiatan-kegiatan lain di luar itu yang sifatnya non akademis. Nah, itu dicatat sebagai satu prestasi juga, satu hal diapresiasi, dan itu menjadi track record yang bagus bisa disaji dalam SKP tersebut. Nah, jadi teman-teman daripada harus mengikuti kegiatan juga di luar yang mungkin jauh lebih berbeda dengan situasi sekarang ini, mungkin bisa mengikuti kegiatan di kami juga sebagai alternatif pilihan untuk melengkapi dari SKPI itu. Begitu teman-teman mahasiswa. Terputus, Pak. Baik, Bu Peri, Pak kan koneksinya lagi terputus. Kita tunggu sebentar. Saya kegiatan webinar dan buat teman-teman khususnya, atau mungkin kalau ada praksi dari luar, kita bisa berkolaborasi nanti pada yang lain. Dari saya sebagai welcome untuk kegiatan webinar hari ini, apresiasi buat Bapak Setiwadi Nugroho nih, yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk memberikan webinarnya, dan juga yang saya cintai teman-teman mahasiswa, yang saya hormati juga Pak Rano, Ibu Titi, dan teman lain yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sarannya. Persingkat waktu lagi, kita langsung masuk ke materi utama saja yang nanti akan disampaikan oleh Pak Prasetyo Adi. Untuk teman-teman nanti selama pemaparannya Pak Pras, misalnya memang ada pertanyaan, silakan langsung diketik saja di kolom chat gitu ya. Nah, sesi tanya jawab. Gimana, Pak? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Terputus, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Baik, kita lagi teman-teman, pemaparan dari Pak Pras. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diketik saja di kolom chat gitu ya. Nanti kita bacakan pada saat saya tanya jawab. Nanti saat sesi tanya jawab, rekan juga bisa, kan ada icon untuk raise hand ya. Jadi silakan raise hand, nanti kita kasih waktu untuk pertanyaan. Nah, kepada Pak Pras, waktu dan tempat ya persilakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas
e-commerce, ya, komputer, dokter, Tata Subrata, Pak. Mohon izin, Pak. Terus juga Kaprodi TI, sama SI, dan Bapak dosen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin ada mahasiswa saya, terus juga mungkin ada link dari eksternal kampus. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mau ngeyel dulu nih karena supaya kita semangat semua, Pak. F-commerce. Seperti itu, Pak. Bravo, Mars. Siap. Oke, Pak, untuk mempersingkat waktu, saya akan buka materi kita terhadap IoT ya, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Saya dalam hari ini akan mempersembahkan yang dimana kita luar biasa sekarang ini terhadap perkembangan teknologi. Ya, yang saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana teknologi Internet of Things atau IoT ya berkembang dan menguasai namanya dunia. Di sini jelas kenapa paparan saya ini yang diawali dengan gambar yang semua mencakup terhadap dunia. Dengan dunia, dengan teknologi IT, Internet of Things, ternyata luar biasa. Ya kalau lihat dari saya sebut kawan-kawan deh, semuanya biasanya saya lebih senang juga panggil bro. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat dari paparan gambaran slide pertama ini. Banyak sekali yang mendukung terhadap teknologi yang basisnya IoT, Internet of Things. Nah, bagaimana tuh pengaruhnya terhadap dunia? Ternyata luar biasa. Dari sini aja saya menggambarkan bagaimana IoT itu bisa mencakup dari semua segi aktivitas yang bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, dan khalayak banyak bisa digunakan. Seperti itu. Ya, yang di sini ada pengaruhnya itu secara gambar ada smart city, ya, ada education, ada nanti advertising, terus ada logistik, terus ada grid, terus juga industrial ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, speaker saya hidup ya Pak ya? Hidup ya Pak ya? Ternyata Ya, terdengar. Ya, oke. Ternyata industri 4.0 itu 0 itu ternyata luar biasa di perkembangan zaman sekarang ini. Oke. Masuk Pak Pras, masuk. Iya, ya. Nah, ternyata itu
teknologi yang mungkin artinya bisa memfasilitasi Mas, komunikasi yang dibentuk. Karena dari waktu saya kecil sampai saya besar, komunikasi itu perlu. Ya, ya halnya karena kalau semua orang nggak punya komunikasi akan kepayahan sendiri. Ya. Oke, nah bagaimana kerjasamanya antara perangkat keras, terus berupa data, terus bagaimana memvirtualisasi terhadap kenyataan yang bentuknya dalam bentuk internet, ya. Ya, maka itu semua cakupannya pasti terhubungannya dengan interconnection, ya, di mana ada jaringan terhadap internet sendiri. Maka itu internet, ya interconnection networking itu sangat diperlukan dalam perkembangan yang namanya IoT. Oke. Nah, biasanya bisa disebut dengan M2M, mesin to mesin. Ya. Gimana tuh yang namanya mesin to mesin? Ya tadi perangkat satu dengan yang lain saling keterkaitan, terus juga berhubungan dengan data maupun hardware software yang bisa divirtualisasikan dalam bentuk internet. Oke. Nah, dampaknya apa terhadap teknologi internet? Nah, di sini dalam pemakaian internet ada yang namanya IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, Internet Protocol versi 4 dan Internet Protocol versi 6. Di sini jelas ya. IP versi 4 biasa digunakan di teknologi yang biasa dulu pertama kali dengan kabel UTP. Mungkin mahasiswa saat ini udah paham bagaimana networking itu dibangun di awal. Karena teknologi IP versi 4 ya biasanya menggunakan paket data itu 10 sampai 100 Mbps ya. Dan untuk IP versi 6 yang sekarang sudah luar biasa perkembangannya dengan bandwidth 1 sampai 10 giga itu memfasilitasi terhadap pengaturan data informasi yang berjalan di dalam internet. Oke. Dampaknya seperti apa? Ya kita lihat, namanya bisnis layanan online. Yang namanya online, apalagi bisnis, nah kita bisa dikenal dengan e-bisnis atau e-commerce. Di sini jelas bahwa internet mempengaruhi terhadap layanan bisnis online. Ya. Banyak sekali yang menggunakan fasilitas internet untuk mengembangkan suatu bisnis. Nah, kemarin saya juga dengar teman saya kandidat dokter Pak Agung SR ya. Bisnis itu luar biasa ya. Sambil duduk, sambil ya bukan tiduran kali ya. Sambil duduk aja lah, sambil santai, enjoy, ternyata bisa melakukan bisnis dalam sistem online. Tergantung bagaimana kita bisa melakukan bisnis itu semaksimal mungkin. Oke, kita lihat lagi dari kemudahan. Siapa yang nggak paham terhadap IP versi 4 dan IP versi 6? Saya kira untuk mahasiswa diploma 3 dari SMK lah, mungkin itu akan paham ya terhadap IP versi 4 dan versi 6. Tapi untuk pengembangan di IP versi 6 itu perlu totality terhadap pemikiran yang lebih fight lagi. Nah, untuk kemudahannya IP versi 4 itu nggak rumit karena tadi saya bilang di awal adalah penggunanya pakai kabel UTP ya. Sebuah local area network dihubungkan satu PC dengan PC-nya, klien dengan klien,
terjadi suatu komunikasi di mana komunikasi jaringannya menggunakan LAN. Yang lebih efektif adalah Star, ya. Hub switch monggo silakan, ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan dari si user. Versi 6 luar biasa, karena juga versi 6 ini IP-nya terlalu mahal, ya. Beda dengan IP versi 4 yang notabene cost-nya bisa atau murah ketimbang IP versi 6. Mungkin kita belajar nanti pada saat perkuliahan. Nah, bagaimana security, keamanan? Nah, bicara keamanan, ini luar biasa, ya. Namanya security keamanan ini sangat mendominasi terhadap faktor pemakaian IP versi 4 dan versi 6. Tergantung sejauh mana admin bisa membuat si user itu nyaman. Karena banyak sekali yang bicara security itu keamanan luar biasa. Maka itu yang menjadi pertanyaan untuk dewasa ini adalah apakah komputer atau PC lab ada keamanan, ada ancaman. Ancaman dari mana? Biasanya yang faktornya adalah eksternal, tapi enggak juga. Ancaman keamanan itu perlu juga yang sifatnya di internal, bahasa pemrograman yang dilihat di IoT mesin to mesinnya, sistem kerjanya dari level yang paling rendah dulu. Ya, siapa yang nggak kenal assembly atau bahasa C? Ya. Dulu saya kuliah itu assemble itu luar biasa, ya, karena basically-nya itu bisa dimanfaatkan sampai sejauh ini. Nah, maka itu bahasa assembly itu sangat mendominasi terhadap pemakaian bahasa pemrograman pada saat ini. Nah, untuk bahasa pemrograman yang tingkat tingginya adalah Java, PHP, ya. Terus Oracle, banyak lah, ya, JavaScript. Kalau di Java itu OOP, Object Oriented Programming, ya. Nah, di situ ini komunikasi hardware-nya dengan software. Artinya apa? Ada keterhubungan antara perangkat kerasnya dengan perangkat lunaknya. Oke, kita kembali lagi, ya. Tadi IP, ternyata sistem kerjanya meningkat. Koneksi secara remote berdasarkan internet. Kita kenal dengan TCP/IP, Transfer Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, itu jelas, ya. Untuk sistem yang basisnya LAN, ya, TCP/IP itu perlu, ya. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan user dalam penamaan TCP/IP, Internet Protokolnya. Karena dalam TCP/IP kalau nggak diberikan TCP/IP maka akan menjadi masalah. Masalahnya di mana? Pada saat admin mengecek suatu protokolnya si user, itu biasa diberikan hitungan biner, ya. Nah, supaya bisa mengantisipasi si user dengan penggunaan TCP/IP, ya. Transfer protokol, kontrol protokol, dan internet protokol. Oke, bagaimana dengan soketnya? Soket dan portnya. Nah, di setiap pengembangan hardware-nya, PC, laptop, dan sebagainya, itu pasti ada soket dan port. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan yang tadi namanya dengan RJ45, ya, portnya, terus jaringannya berupa LAN, Local Area Network, yang dimana bisa mengkoneksikan terhadap pemakaian internet.
Sekarang pemakai internet luar biasa ya. Di sisi mahasiswa sekarang mungkin sudah murah ketimbang waktu dulu tahun 90 luar biasa. Ya, nama ISP itu Internet Service Provider itu mahal sekali. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah dulu kuliah di tahun 90-an itu, wah merasa kerja rodi juga ya Bapak Ibu tentang penggunaan internet. Karena internet itu luar biasa sekali, mahal benar. Karena apa? Teknologinya belum masuk Indonesia. Enggak juga, Pak. Ternyata sudah ada, betul. Tapi hanya levelnya perusahaan-perusahaan yang level atas yang sudah menggunakan internet dengan ISP, Internet Service Provider yang diberikan. Oke, kita lanjut. Saya sering kecetus ya, Bapak Ibu maaf sekali karena saya biasa ngajar itu ke mahasiswa manggilnya bro. Untung nggak keceplosan. Ini saya sekali lagi saya mohon maaf nih. Kalau ada keceplosan, tolong dimaafkan ya. Lahir batin ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya. Dilanjut Pak Tata ya. Oke. Di sini ada pemanfaatan terhadap sensor ya. Sensor itu dulu waktu saya zaman kuliah, seperti sensor itu biasa-biasa aja. Ya. Sensor banyak sekali. Nah, di sini pemindaian terhadap lingkungan ya dengan wireless sensor network. Ternyata bahwa semua ingin mahasiswa untuk meraih itu semua. Contohnya tadi sensor ya, wireless sensor network, nggak perlu kabel, nggak perlu injection, tapi apa pakai wireless tanpa kabel. Sensornya gimana? Nanti di penghujung saya akan berikan basis IoT yang menggunakan Arduino teknologi Android ya. Nanti kita akan saksikan ya nanti. Nah, dilihatnya dari lingkungan ya. Lingkungan sekarang udah canggih ya. Contohnya sampah ya. Sebenarnya kalau dibahas wah luar biasa nih 4 jam 5 jam sampai subuh saya sih kuat aja ya. Tapi waktunya terbatas. Jadi sensor wireless network ya. Sekarang itu udah banyak dipakai ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Notebook yang tidak punya NIC atau wireless itu sekarang bisa menggunakan wireless yang sifatnya terpisah. Bisa dibeli? Bisa, kenapa enggak? Ya. Sekarang teknologi udah luar biasa. Saya yakin, saya jamin perkembangan IT yang berupa hardware dan software itu luar biasa sekali effortnya terhadap perkembangan dunia IT. Oke, kita lanjut. Bagaimana pengiriman dan penerimaan paket data, transfer dan receiver data? Ya. Nah, ini lebih kecenderungan routing. Ya. Ini lebih ke spesialis terhadap networking. Ya. Biasanya kalau routing, saya memberikan perkuliahan maupun saya dulu pernah belajar, itu kita nggak usah muluk-muluk lah. Ya. Kalau virtualnya pakai Cisco Tracer. Yang manualnya turun pakai LAN, crimping, ya, RJ45, kabel UTP dikoneksi, terus ada stride, ya, seperti itu. Kalau bicara routing, bisa dipelajarin terhadap pakaian Cisco Tracer, itu bisa diuji coba. Oke. Nah, bagaimana teknologi yang mendukungnya pada IoT dan atau mesin to mesin? Bicaranya parallel computing ya. Nah, di sini cluster ya. Clusternya berupa arsitektur terhadap
penggunaan 1, 2, 3 sampai dia menyusun sebuah penamaan terhadap jaringan. Ya. Nah, itu salah satunya ya tadi kita belajar di teknologi jaringan itu biasanya ada LAN, WAN, MAN. Ya. Mahasiswa pasti harus tahu ya, dari level atas biasanya sudah mengetahui yang namanya LAN, WAN, MAN ya. Local Area Network, Metropolitan, dan Wide Area Network, artinya keseluruhan luar biasa ya. Maka itu sering penyebutannya itu dibuat sebagai cloud computing ya. Bagaimana pemrosesan terhadap halo? Ada noise ya, moderator. Oke, kita lanjut ya. Kalau bicara cloud computing, infrastrukturnya luar biasa ya. Sampai sekarang masih booming terhadap cloud computing ya. Tapi memang agak kurang-kurang karena saya melihat perkembangan zaman itu cloud computing ternyata luar biasa terhadap infrastrukturnya sendiri, arsitekturnya sendiri ya. Oke, bagaimana wireless sensor network ya, pembinaan terhadap sensor lingkungan yang tadi. Kalau sensor lingkungan bisa diimplementasikan di kehidupan lah. Ya. Bagaimana lingkungan? Contoh di rumah kita aja deh. Ya, lingkungan rumah kita, halaman. Misalnya pagar. Kita bisa mengetahui nggak yang buka pagar itu siapa? Bisa nggak menandakan yang buka pagar itu siapa dengan memberikan sensor pagar itu akan terbuka atau enggak, bisa atau tidak. Artinya kita bisa mengimplementasikan siapa sih yang buka pagar. Kalau pagar terkunci, berarti sensornya nggak terdeteksi. Tapi pada saat pagar itu kebuka, dengan pemakaian sensor, pasti bisa terdeteksi dengan menggunakan ya perangkat teknologi tadi. Ya. Banyak sekali ya. Nanti yang basisnya Arduino. Ya. Oke, itu bicara sensor. Ya. Terus bagaimana intelijen terhadap transport system? Ya. Kalau bicara terhadap intelligence, ya ternyata intelligence itu luar biasa. Lalu noise Pak, noise. Intelligence itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ada integrasi antara sistem informasi dengan teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasinya itu mencakup infrastruktur transportasi itu GPS ya. Contohnya di mana tuh? Sekarang transportasi sudah mulai pakai tape ya. Kayak di angkot lah, nggak usah jauh-jauh. Sekarang sudah di angkot itu dianjurkan tidak menerima uang tunai, tapi pakai kartu yang sudah diisi ya, di e-money dan sebagainya. Nah, itu salah satu intelligent transport system yang dikembangkan saat ini. Banyak lagi nanti mungkin kawan-kawan atau bro-bro yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti Grab itu mungkin yang nyetir itu udah bisa dikontrol. Ya, udah bisa di remote dari jauh. Jadi nggak perlu lagi driver. Driver itu nggak bisa lagi sekarang. Ya, karena apa? Bicaranya adalah intelligent transport system. Nah, nanti maka itu berkembang sampai dunia saat ini, ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Pesawat tanpa awak, drone. Ternyata drone sekarang, wah udah kayak kacang goreng. Dari kalangan level siswa-siswi sampai dewasa sekarang sudah bisa menggunakan teknologi drone. Awalnya sih susah, tapi
saking terbiasa, akhirnya apa? Cuman mencet-mencet doang, terbang. Ya kalau dibilang ada pelatihannya, ya perlu ada. Karena apa? Nggak sembarangan. Kecuali drone yang biasa, yang harganya di bawah 500.000, mungkin asal-asalan keplanting jatuh, ya nggak masalah. Tapi kalau levelnya udah besar, ya drone itu bisa melihat kawasan di ketinggian 1.000 meter dari bawah tanah, dari permukaan tanah sampai ke atas, itu bisa lihat dengan frekuensi pemakaian drone dengan menggunakan kamera. Itu udah jelas. Ada nggak pilotnya? Nggak ada. Cuman di transfer pakai apa? Pakai Android. Siapa yang jalanin? Ya usernya, si pemiliknya. Ternyata apa? Ya ini teknologi inilah yang menjadi luar biasa buat sekarang ini. Seperti itu. Itu bicaranya terhadap ATS, ya, Intelligent Transport System. Terus apa lagi? Banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Nah, kecenderungannya yang pakainya OTT, over the top ya. Ini ranahnya bicaranya mobile ya. Kenapa mobile ya? Ternyata mobile di sini luar biasa ya. Mobile yang diinginkan adalah OTT-nya adalah perangkat yang menghubungkan terhadap kita punya handphone ya. Terus kita punya network ya. Terus semua bisa terhubung dengan melakukan kinerja terhadap internet ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Sifatnya yang kecenderungannya dikatakan sebagai operatornya telekom ya. Nah, di situ bisa di mobile ya. Banyak lagi yang bicaranya ranahnya mobile ya. Bisnis online juga bisa dikatakan OTT. Terus nge-tap sekarang belanja online. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin saya bisa share ke Pak Tata ya. Di kampus kita itu bisa ada yang namanya box apa tuh Pak? Yang di kampus tuh Pak, yang dikasih uang terus keluar, terus kita bisa minum Pak ya. Ada ya Pak ya? Vending mesin. Nah, saya mesin itu Pak. Itu bicaranya bisa diberikan uang yang sifatnya uang kertas, logam saya nggak pernah tahu, tapi yang jelas uang kertas dan tapping terhadap handphone Android. Nah, itu jelas banget tuh. Tapi saya nyari di vending mesin yang itu kan baru keluar apa tuh minuman doang ya. Saya baru mau jelasin, Pak. Yang ada keluar pecel lele, gado-gado gitu. Betul, Pak. Saya mau jelasin. Malah saya bilang, ya, bagus. Ya secara just kidding-nya, Pak. Kenapa harus minuman aja? Kenapa nggak pecel lele? Kenapa nggak pecel ayam? Ya, tapi kan kita balik lagi. Karena semuanya vending mesin itu berhubungan dengan teknologi yang basisnya mesin. Ya, kalau misalnya pecel lele dimasak di situ, wah bisa kebakar, Pak. Seperti itu. Ya, Pak ya. Dan teman-teman semua. Saya setuju yang disampaikan Pak Tata. Kenapa nggak ada inovasi? Karena gini. Siapa? Mahasiswa beda entong dos. Iya, Pak. Setuju, Pak. Karena apa? Inovasi itu perlu, ya. Perlu peningkatan terhadap teknologi perlu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan terhadap si pangsa pasar, ya. Kebutuhan si masyarakat itu, kebutuhan dari rakyat itu, kebutuhan dari si user dan guest-nya. Kalau itu menjadi temuan yang bagus, yang baik, saya kira itu lebih menjamin. Tapi kondisi kayak tadi bilang kalau bisa pecel lele keluar. Nah, pecel lele yang gimana ya? Saya kira pecel lele yang sudah diproses lah, tinggal siap saji. Tapi itu butuh
pemikiran yang luar biasa. Oke, terus kita bicara lagi tentang RFID, ya, radio frekuensi identifikasi. Ya. Nah, RFID ini luar biasa. Saya ingat 2016-17, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di webinar ini, mungkin bro-bro yang lain, pernah dengar FID yang ditanam di tangki bensin mobil. Ya Pak, Bu. RFID ditanam. Fungsinya untuk apa sih? Ya pastilah ada kegunaannya RFID tersebut. Seberapa banyak sih si user, si pelanggan terhadap pom bensin itu pemakaian liter terhadap bahan bakar mobil tersebut. Itu tujuannya. Ya, ternyata kesininya nggak jalan. Saya nggak tahu Pak Tata sudah ditanam belum RFID. Kalau saya sih jujur, saya nggak tanam ya Pak ya. Toh juga proyeknya luar biasa, mahal, nilai pagunya luar biasa sekali, tapi yang jeleknya tidak terrealisasi, nggak kepake. Akhirnya rugi mubazir. Ya. Itu RFID. Yang ditempel, udah disesuaikan dengan kondisi yang ada, RFID akan mengidentifikasi terhadap, contoh kalau di bensin Pertamina, ya biasanya berapa liter, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, dan tahun berikutnya. Ya, itu RFID yang digunakan. Bagaimana NFC, ya, near field terhadap communication. Nah, ini juga pengembangan NFC ini pengembangan dari RFID sebenarnya. Lebih canggih lagi. Nanti di mana tuh pengembangannya? Nanti pengembangannya itu adalah lebih realitas lagi, ya. Kemana pengembangannya? Nanti dominasinya terhadap alat protokol yang sifatnya jangka pendek, ya. Jaraknya pendek. Seperti apa tuh? Ya, ada 2 alat komunikasi yang satu sama lain saling berhubungan, ya. Ini pengembangan kalau bicaranya NFC itu pengembangan dari RFID. Biasanya cenderung itu nanti bisa dipakaikan terhadap Samsung Nexus, ya. Itu penggunaannya terhadap NFC itu near field communication itu bisa menjadi pengembangan terhadap radio frekuensi identification. Oke. Bagaimana dengan AR, ya, augmented reality? Augmented reality sendiri ya realisasinya sama, Bro. Ya, aduh jadi bro lagi. Nah, teknologinya itu menggabungkan dengan teknologi dunia maya, ya. Kenapa dunia maya? Ya karena dunia maya ya dengan 2 dimensi itu luar biasa. Ya luar biasa lah, sampai dulu itu internet itu dibilang wah semua dunia maya. Ternyata sekarang udah nggak bisa jadi dunia maya lagi. Ya dengan perkembangan ini yang kita pakai sekarang, teknologi Zoom, saya bisa ngelihat namanya padahlan. Jelas, oh kayak gini orangnya. Saya capture, saya bisa cari nih padahlan. Ya. Saya lagi ngelihat Pak Muhyudi. Saya bisa ngelihat, oh ternyata Pak Muhyudi ini nyata. Oh begini loh orangnya. Oh model face-nya seperti itu. Ya. Seperti itu ya dengan AR tadi ya. Terus bagaimana peningkatannya terhadap data mining? Data mining kemudian juga saya juga di kampus lain mengajar data mining. Ternyata data mining yang kita punya itu luar biasa. Ya, data mining, data warehouse ya. Terus big data itu kecakupan seluruh teknologi yang basisnya master data yang
semua notabene nanti bisa di cloud computing dipakai, di big data ini luar biasa. Sampai sekarang big data itu masih kedengeran di kuping kita itu hal yang bukan tabu lagi. Big data ini luar biasa, pengolahannya seperti apa itu, wah sangat luar biasa. Ya, ya nggak jauh 11-12 lah dengan namanya cloud computing lah ya. Tapi tetap pengembangannya yang lebih luar biasa secara penyeluruhan dunia ya. Oke. Kalau bicara big data di remote bisa dengan penggunaan big data. Ya saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya tinggal di Romangun. Terus saya mau ke Tebet atau mau lagi ke Bogor. Saya nggak perlu lagi ngambil data yang berhubungan dengan paper saya di rumah. Saya buka aja email. Ternyata saya mau memberikan suatu dokumen yang penting. Dokumen yang penting itu saya kirim di email. Saya bikinkan folder. Tinggal apa? Tinggal tarik data. Datanya disimpan apa? Ya saya yakin di penyimpanan data di email itu ya cukuplah. Cukup artinya cukup bisa dipertanggungjawabkan lah. Sampai detik ini ya saya syukur aja data yang saya simpan di email, di Yahoo maupun di Google ya masih aman-aman aja. Mudah-mudahan nggak ada yang dikutak-atik ya. Itu sebagian dari proses namanya big data. Data yang bisa diambil dari manapun itu halnya bisa bisa dilakukan oleh user-user yang ada di pemakaian teknologi internet. Nah, bagaimana Green IT? Ya. Kalau Green IT mengacunya terhadap, ya sekarang kan dulu 2016, 17, 18, Go Green. Ya. Green hijau. Ya. Nah, bagaimana teknologinya IT itu bisa mensupport terhadap Green? Yang namanya Go Green, Global Warming. Ya. Bisa nggak sih global warming itu diidentifikasi? Bisa sekarang. Iya. Kita pasti punya teknologi, ada GPS, Global Position System. Ya. Nah itu kita bisa lihat tuh dari peta-peta yang ada di GPS. Ya. Bagaimana green global warning system ya. Panas dunia itu kita lihat di mana tuh. Kayak kemarin kejadiannya di Bekasi. Iya, saya juga nggak pernah berpikir, kok di jalanan bisa goreng kerupuk. Ngembang lagi. Nah itu faktor pengaruh panas bumi yang ada terkandung di bawah kita ini. Ternyata panasnya luar biasa. Makanya itu kerupuk yang di Bekasi itu di penggorengan, nggak pakai api itu bisa ngembang, luar biasa. Itu. Nah, bagaimana feature terhadap internet? Waduh, kalau bisa dibilang, saya lebih kecenderungan biasanya feature internet itu kita nggak usah sungkan ya untuk melihat YouTube. Future itu terhadap IT itu saya suka banget ya. Yang tadi saya bilang teknologi drone, ya, terus juga no driver, ya, artinya teknologi mobil yang nanti notabene nggak perlu lagi menggunakan driver, supir, cuman di remote doang, dikontrol doang dari jarak jauh. Ya. Mungkinkah terjadi di Jakarta atau Indonesia lah? Bisa terjadi, kenapa enggak? Ya. Robot aja sudah ada kok. Nah, mungkin kalau bicara robot, Pak Tata senang sekali tuh. Luar biasa kalau robot. Ya. Robot aja sudah ada, apalagi nanti mobil tanpa driver. Ya bisa jadi akan terjadi
Tunggu aja waktunya. Ya Pak ya. Jadi robot ya Pak ya. Pak Tata seneng Ya. robot. Robot ya Pak ya. Nah robot sekarang. Robot ini Pak, apa? Ada yang robot apa namanya? Iya yang jalannya. Sofia. Nah Sofia, nah itu dia. Itu akan ada. Mungkin 1-2 doang baru kelihatan. Tapi apa akan diperlukan atau disesuaikan dengan teknologi yang berjalan sekarang? Pasti seperti itu. Ya mungkin kawan-kawan atau Bapak, Ibu, dan bro yang lain pernah mungkin ke mall. Ya, sekarang makanan nggak usah pakai pelayan lagi. Dikontrol. Dikontrolnya apa? Makanannya muter. Seperti itu. Malah ada yang namanya restoran yang siap sajinya pakai robot. Itu di Kelapa Gading ada. Tapi belum banyak. Karena teknologi robot itu ya mahal. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, bisa murah juga. Seperti itu. Akhirnya apa kecenderungan si human-nya, tenaga kerja gimana? Ya amblas. Tuh, kasihan juga tenaga kerjanya digantikan dengan robot. Pengangguran, ya mudah-mudahan lah ya. Saya juga mengajak yang education-nya berupa teknologi IT, tetap support untuk membuka pangsa luang terhadap itu luar biasa. Ya. Oke, itu ada big data, future, internet. Bagaimana selanjutnya? Oke. Nah, things integration, ya. Integrasi terhadap benda fisik. Di mana tuh antara digital sendiri dengan dunia nyata. Ternyata luar biasa perkembangannya. Yang sekarang dibilang zaman milenial itu ya luar biasa ya. Ternyata dengan teknologi digital bisa membuat pekerjaan itu jadi mudah. Ya. Dengan dunia nyata yang dihubungkan dengan integrasi teknologi internet, di situ jelas banget ya penggunaannya sampai saat ini luar biasa. Saya bilang luar biasa. Ya. Bisa ditempuh. Ya tadi sekarang banyak dunia pendidikan karena gara-gara COVID tidak bisa masuk sekolah. Anak-anak sekolah, termasuk anak saya juga, belajarnya melalui Zoom. Wah, kalau kita bahas lagi terhadap Zoom itu luar biasa sebenarnya. Takutnya apa? Ada data yang tersebar di pemakaian Zoom. Itu bisa mengakibatkan fatal error. Tapi kita tetap mudah-mudahan nggak terjadi karena semua mayoritas saya bilang dukungan 70-50%, 50-70% adalah penggunaan Zoom itu ya sangat banyak digunakan oleh kalangan user sendiri. Oke, bagaimana integrasi data digital, data integration-nya? Data digitalnya berhubungan dengan jaringan komputer. Nah, kita bisa remote data digital dengan network itu bisa di remote di teknologi yang bisa kita bawa aja nih. Smartphone, ya. Android. Kenapa nggak bisa kita remote dari sini? Bisa kok. Nah, maka itu nanti kita akan coba. Nanti saya akan peragakan sebuah alat yang Arduino basisnya Android. Nah, terus ada integrasi pengetahuan, knowledge integration. Nah, knowledge ini diperuntukkan terhadap apa sih pengguna? Saya, bro, ibu, bapak. Ya. Masyarakat luas, komunitas. Tujuannya apa sih? Memberikan pesan education. Bagaimana tuh pemakaian internet yang baik? Itu udah knowledge management and knowledge integration. Karena pemakaian internet yang baik itu perlu diinfokan ya. Ke siapa tuh? Masyarakat banyak. Jangan sampai internet itu jadi bahaya, marah bahaya. Contoh medsos. Ya. Kalau
udah nulis suatu indikasi perumpamaan aja di medsos, pasti pemikirannya udah jauh. Bagaimana tuh pemikiran udah jauh ya? Macem-macem aja. Coba aja di Anda, saya memberikan sibuk. Sibuk itu banyak makna. Ya sibuk kerja ya, sibuk masak, seperti itu. Tapi itulah namanya pengetahuan integration. Jadi kita harus tetap memberikan segi education terhadap masyarakat, bagaimana penggunaan internet itu supaya bisa dijalankan dengan baik dan benar. Komunitas banyak ya, komunitas badminton misalnya. Pak Pras, yuk kita ini yuk olahraga badminton, nanti saya masuk komunitas. Nah itu salah satunya ya. Penggunaan komunitas di bidang internet ya, Internet of Things. Oke. Nah di sini ada contoh ya, sumbernya dari Smart City ya, cloud computing dan teknologi. Nah di sini jelas bagian integrasi mesin to mesin atau IoT. Terus saya bilang di atasnya ada dunia digital yang sifatnya komputerisasi. Yang di bawahnya ada level bumi, dunia yang nyata. Di mana dunia nyata itu pasti ada si user atau masyarakatnya sendiri. Nah, ada lagi yang dibangun terhadap internet, jaringan komputernya. Internet Interconnection Networking. Artinya apa? Dari dunia nyata bisa difasilitasi internet untuk melihat namanya semua informasi yang ada di cloud. Ya. Penggunanya siapa lagi? Manusianya. Manusia itu ada levelnya. Ya mungkin kalau saya bilang ada level-level yang biasa, luar biasa, ya sangat luar biasa sekali ya. Karena kita nggak bisa menebak manusia itu dikategorikan seperti apa sih. Oh ini kelihatannya bisa biasa aja, tapi ternyata luar biasa ya. Orang sekarang asumsi orang diem itu sekarang jadi bahaya. Bukan berarti dulu ada bilang pepatah, diam itu emas. Ternyata, wah implementasinya luar biasa. Ternyata orang diem itu banyak problemnya, banyak masalahnya, banyak kegiatannya. Kita yang nggak tahu. Tapi sekali lagi, jangan berpikir orang diem itu emas lagi. Karena dunia ini udah berkembang seperti itu. Karena ada teknologi. Oke, bagaimana penerapannya IoT atau mesin to mesin? Smartphone, kendali rumah jarak jauh. Ya, dengan mobile, dari remote, kita bisa melakukan antisipasi terhadap rumah. Contoh apa? Saya pernah membimbing mahasiswa saya di suatu PTS yang lain. Jadi rumahnya kosong. Siap. Oke. Nah, ternyata bisa di remote dengan teknologi. Ya. Terus kita lanjutkan tata kelola sampah berbasis IT. Nah, saya juga pernah membimbing mahasiswa saya yang notabene mahasiswa itu kerja di bandara. Ternyata dia di situ ditugaskan untuk mengkoordinasikan bak sampah. Nah, dengan teknologi pengarahannya adalah dengan Arduino lagi, ya mengirim message data ke Arduino dengan bantuan GSM mensimulasikan terhadap sampah penuh atau tidak penuh sampah itu diangkat. Kalau tidak penuh sampah itu tidak akan diangkat. Ya seperti itu.
Terus di bidang e-health. Nah, ya kita punya teknologi ya di sini. E-health itu contoh nih untuk ngatur tekanan ya. Tapi di Android bisa, di Arduino bisa ya. Denyut jantung bisa pakai Android, kenapa? Bisa dilaksanakan ya. Nanti kita akan bicara tindak lanjutnya. Di e-learning, kalau e-learning ya pasti basisnya web based lah ya. Pendidikan e-learning itu jarak jauh bisa ditempuh dengan e-learning. Nah, tadi ada e-commerce, e-business, payment. Nah, tadi di awal bahwa namanya bisnis yang bicaranya bisnis online itu sekarang udah kayak udah menjamur lah ya. Di level bukan dunia IT lagi. Ibu-ibu rumah aja udah bisa menggunakan namanya bisnis e-commerce ya, pendapatan di luar budgetingnya bisa diberikan. The payment ya, pembayaran. Sekarang nggak usah lagi ngantri di bank untuk bayar PLN, untuk bayar rekening PAM. Teknologi mendukung. Tinggal support nggak teknologi yang kita pakai dengan penggunaan pembayaran tersebut. Military oke, ya. Kita udah lihat ya namanya military itu luar biasa. Nggak usah kirim pasukan, kirim drone aja selesai. Ya, filmnya udah ada. Akan terjadi, bisa terjadi, kenapa enggak? Jadi perang itu nggak perlu lagi pakai manusia lagi, kirim aja drone selesai, tuntas. Perang juga kayak gitu, kendali alat tempur, waduh, itu kalau udah teknologi informasi dengan IoT-nya sudah berkembang, aduh, apa aja tinggal merem, melek, ada. Transportasi, pertanian, kelautan. Ya. Nah nih, saya pernah berpikir itu di kelautan. Di kelautan itu sebenarnya laut ya. Laut itu untuk mencari mata pencarian kayak ikan. Bisa nggak diimplementasikan terhadap teknologi IoT? Bisa. Ya, salah satu contohnya nggak usah jauh-jauh. Tsunami. Supaya sebelum terjadinya tsunami, kita bisa menaruh alat. Ya, tapi ya itu tadi apa yang tsunami itu kan ya kalau kun fayakun, kalau yang Maha Kuasa itu sudah berkehendak, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi minimal kita bisa mengantisipasi sedini mungkin seperti itu. Oke. Wih, masih banyak ya. Oke ya, ini sebagiannya sudah saya jelaskan di halaman depan ya. Semuanya sudah masuk. Tinggal bagaimana ntar kita bisa menyaksikan satu tampilan video dari YouTube dan saya akan memperagakan sebuah inovasi IoT. Nah ini alatnya nih. Ya. Basisnya teknologi IoT yang saya akan lakukan. Ini bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tinggal ada kemauan nggak sampai sejauh mana. Oke, itu untuk ini. Gimana Pak Ahmad? Moderator? Sudah cukup, Pak Pras? Siap. Bisa diputarkan videonya supaya ada gambaran nanti secara teknologi IoT. Nanti secara fisikalnya saya akan terapin yang namanya smartphone berbasis Arduino. Seperti itu. Silakan Pak. Iya, kalau video ini bisa lihat masing-masing aja ya. Itu kan linknya udah ada tuh Pak. Karena linknya terbatas. Kalau Pak tadi ada device yang demokan, silakan demo dulu Pak. Oke, siap. Kamera saya bisa digedein nggak ya Pak ya? Sendiri Pak. Masing-masing kalau sih Pak bisa di zoom masing-masing kok.
Oke. Oke, Pak ya. Ya, Pak Pras. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini saya punya mainan yang unik lah kalau saya bilang. Kenapa unik? Memang sih kalau dilihat, apaan tuh? Muter-muter aja. Perangkatnya juga nggak jelas mungkin. Tapi saya bikin menjelaskan, ini jelas banget. Ini sebuah teknologi yang kiranya ini bisa dimanfaatkan oleh khalayak banyak. Ya, apalagi yang bicara tadi di bidang mahasiswa. Mahasiswa sendiri harus punya kreativitas terhadap pemakaian teknologi. Oke, ini langsung aja. Ini sensor voice berbasis Arduino dengan teknologi Android. Ini Android-nya. Ya. Nah, ini ini ada berapa macam LED. Tapi yang jelas gini. Ini loh Arduino. Maka itu sebelum Arduino ini dirancang, ya, mahasiswa harus tahu, ya, mungkin hal yang baik juga harus tahu. Arduino itu nggak sembarangan langsung jadi, tapi harus ditanam sistem. Nah, maka itu ada perkuliahannya, ada sistem embedded, ya. Nah, Arduino ini kosong sebenarnya, kosong, ya. Ini kosong. Kenapa kosong? Ya, semuanya ada rangkaiannya nih, Arduino Uno. Ini papan whiteboard, ya. Ini ada kabel, terus ini ada penamaan, ada sensor nih. Ada sensor terhadap voice-nya. Ini yang menjadi unik buat teknologinya Arduino yang basisnya Android. Seperti itu. Dan di Arduino itu, kalau mau pemakaian Arduino, ada dua fungsi yang luar biasa. Satu hardware, satu software. Kenapa saya bilang ada nilai tambah dari produk tersebut, Arduino? Satu, kita harus belajar hardware-nya, nih perangkatnya. Perangkat kerasnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menanam sistem terhadap Arduino-nya tersebut. Software-nya adalah pakai software Arduino. Ada hardware, ada software. Kalau nggak dipasang di Arduino, nggak dipasang atau nggak dipasang sistem yang terpasang terembedded di sini, itu nggak bisa kita laksanain. Kosong ya kosong. Tapi kalau kita input, kita coding sesuai dengan kemauan kita, ini akan berfungsi. Seperti itu. Itu yang saya maksudkan adalah, itulah kelebihannya dengan Arduino. Hardware, software. Karena orang IT pasti ya harus tahu namanya hardware, software. Di hardware-nya kita bisa ngelihat perangkat fisiknya, di software-nya kita belajar ngodingnya seperti itu. Oke, Pak Ahmad, kita bisa langsung ya Pak Ahmad ya? Silakan Pak Pras. Oke. Kelihatan nggak ya Pak ya? Kurang ke bawah kameranya Pak. Oke. Saya menggunakan smartphone ya. Android. Ini Android saya ya. Android akan saya gunakan ya. Akan saya gunakan. Ya mudah-mudahan para mahasiswa bisa melihat ya. Kondisinya adalah ininya mati semua ya Pak ya. Ininya mati semua nih. LED-nya mati semua. Mati ya Pak Ahmad ya? Iya, yang di bendera itu Pak. Betul. Ya. Yang saya kasih infokan adalah saya menamakan LED ini berdasarkan jenis penggunaan masing-masing. Di sini ada kamar mandi, ada komputer, dia secara ininya lab, ada kamar tidur,
terus ada kipas angin atau AC lah. Nah, ini bisa saya kontrol dari yang tadi yang saya bilang nih, Android. Ya, nanti mahasiswa bisa menggunakan. Saya pakai Android-nya ini, voice. Ya. Ini voice-nya. Nah, nanti saya akan pencet nih voice di Android sesuai dengan kebutuhan yang saya coding di dalam Arduino system. Oke, kita mulai aja, Pak ya. Oke. Pertama saya akan lakukan, saya akan menghidupkan semua. Saya nggak megang apa-apa, Pak ya. Saya nggak megang apa. Cuman basisnya saya memegang Android doang. Oke, kita mulai. Hidupkan semua. Nyala nggak, Pak? Nyala. Oke, kelihatan. Yang tengah yang belum nyala kipas angin. Oh ya, baru nyala. Oke. Nah, ini dikontrolnya pakai voice Android. Ya. Jaraknya bisa sampai 10 meter. Segala penjuru mata angin. Pak, apakah bentrok antara tembok bisa bisa dilaksanakan? Yang penting ada data, transfer data maupun receive data terhadap remote voice yang diberikan. Oke, kita lanjut Pak ya. Saya akan matikan semua, nanti prosesnya saya akan menghidupkan one by one, terus saya juga akan mematikan one by one. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin audien bisa diperhatikan. Matikan semua. Mati semua ya, Pak ya, Bu. Saya akan nyalain satu-satu. Hidup angin. Hidup Ya, komputer. kipas angin. Hidup komputer. Hidup angin. Hidup mandi. Hidup mandi. Hidup angin. Hidup tidur. Nyala semua, Pak ya? Iya. Oke. Nyala. Nyala. Nah, saya akan saya matikan dengan mengirim voice, matikan semua. Matikan semua. Nah, itu. Perangkatnya, ya, betul. Mati semua. ya, perangkatnya sederhana. Ya, nanti kalau mahasiswa mau melihat, mungkin akan menjadi peragaan di kampus. Saya akan bawa perangkatnya, kita uji coba. Siapa tahu mahasiswa yang tertarik dan menjadi pembelajaran juga dan pengembangan inovasi ke depan. Itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pras. Untuk selanjutnya kita akan masuk tanya. Sudah ada 3 peserta nih Pak Pras yang mengajukan pertanyaan. Siap. Untuk kesempatan pertama pada Saudara Denny, ada. Silakan Mas Denny. Hadir, pertanyaannya. Pak. Silakan Mas. Ya Pak Pras, saya mau nanya nih. Saya dari Universitas MH Tamrin semester akhir. Nah, itu kan perangkatnya berbasis Android handphone ya. Nah, untuk handphone kan tadi disebutkan OTT ranahnya untuk mobile ya. IoT. OTT. OTT. Ada OTT Pak Pras. Iya. Laptop. Nah, kalau untuk web browser atau untuk keduanya itu apa Pak namanya Pak? Kalau keduanya? Ya, untuk web berbasis web.
Atau untuk web dan mobile gitu. Itu namanya apa ya, Pak? OTT bisa, bro. Pak Pras, di aksesnya lewat mobile tuh Pak. Nah, OTT itu bisa nggak sih akses lewat web programming misalnya, pakai situs web? Ya, oke. Jadi gini bro ya, kalau OTT tadi kan penggabungan bro ya, terhadap teknologi yang ada ya. Bentar. Di slide-nya OTT ya bro ya. Iya, OTT, over the top. Oke. Nah, OTT-nya sendiri itu bro ya, memberikan sebuah informasi bro ya, layanan terhadap penggunaan teknologi internet yang basisnya bisa menggunakan ya tadi web bisa bro. Perangkatnya pakai apa nih? Nih pakai ini nih. Pakai Android kan? Ya bro ya. Iya, Pak. Ya, OTT. kalau yang berbasis web ada nggak Pak Pras? Kan Kalau kalau berbasis web bisa digunakan melalui PC ya, atau laptop. Kalau Android yang berbasis web ada, kenapa nggak ada? Bisa kok. Tapi Anda harus merancang dulu webnya. Nanti bisa dipanggil di Android. Nih, Android nih ya. Ini kan sebenarnya mini komputer, bro. Ya. Detik.com bisa kok ditarik di Android. Ya nggak? Bener nggak? Ya, artinya web base sebagai front-nya dan back-end-nya tetap di Android ya Pak Pras. Iya bisa, kenapa enggak? Ya. Nah, oke, Denny, ada lagi Den. Karena gini, Mas, sebentar. Karena gini, waktu saya nguji di sebuah ini ya, nguji mahasiswa di PTS lain, mereka merancang sebuah web yang basisnya dihubungkan dengan Android. Ternyata bisa, memang bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi memang diperlukan suatu teknologi yang bisa mensupport terhadap pemakaian tersebut. Itu aja. Apa yang nggak bisa dilakukan kalau kita bicaranya IT sih? Seperti itu. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Ada lagi, Mas? Iya, Pak. Nah, untuk yang industri 4.0 itu diukur dari tahun atau gimana sih, Pak? Kalau misalkan milenial itu kan, Setuju. kaum milenial itu kan diukur dari karena sudah banyak yang menggunakan teknologi smartphone dan internet pun juga sudah berkembang. Nah, makanya kan disebut dengan kaum milenial ya. Nah, kalau untuk industri 4.0 itu diukurnya dari segi apa, Pak? Oke. Oke, Nah, ini Den, untuk yang pertanyaan kedua itu sudah ada di chat, Den. Gitu. Jadi kamu bisa baca jawabannya di chat aja dulu ya, Den ya. Sudah dibahas. Oh gitu. Oke Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih Den. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak Pras dari Saudi Sindita. Oke. Dari Sinditanya ada, silakan. Ini bicaranya dari sisi aspek sosialnya lebih sih Pak Pras. Oke. Kalau saudara Sinditanya ada, silakan. Monggo. Oke, kalau pertanyaannya sih gini Pak Pras, dia lebih concern kan bahwa teknologi itu kan dapat menggantikan manusia. Oke. Nah, gimana caranya supaya dengan mengadopsi teknologi, tapi pengangguran juga nggak banyak, menurut seperti apa? Oke. Nah ini jawabannya susah-susah gampang ya. Sebenarnya buah si malakama buat seorang IT bro sebenarnya. Ya Cynthia ya. Kenapa saya bilang gitu? Saya contohin aja deh, nggak usah jauh-jauh lah. Tol, ya, pemakaian jasa layanan jalan tol. Bahwa kita ketahui bahwa pemakaian layanan jasa jalan tol
sekarang sudah dioper menjadi pelayanannya, pembayarannya dengan uang non tunai. Ya, kita kenal dengan e-tol lah. Nah, ini salah satunya. Ya kalau saya bilang ini menjadi sebuah pengangguran yang luar biasa sih, ya benar. Ya biasanya kan di pintu tol banyak karyawan kan, karyawan yang aspeknya sosial, yang dimana notabene pekerja itu mencari sesuap nasi untuk kebutuhan kesejahteraan hidup. Tapi ya itu, dengan pembayaran yang sifatnya kartu tol, e-tol, tujuannya apa? Untuk mempermudah, benar. Teknologi nggak? Teknologi. Tapi yang human-nya kayak gimana? Terbengkalai nggak? Ya, saksinya ya, coba kita perhatiin aja kalau di jalan tol. Masih ketemu nggak orang? Ya, petugasnya yang di kasir itu ketemu nggak? Paling ya 1-2. Biasanya kalau gate-nya ada 10 orang. Nah sekarang tinggal berapa? Dihitung dari sip-sipan juga. Karena saya pernah review atau mempertanyakan ke mahasiswa saya, kebenaran ada yang di jasa marga, saya tanya, itu dengan proses penggunaan kartu e-tol, bagaimana tuh karyawannya? Nangis jawabannya. Kenapa? Pengangguran jatuhnya. Pengangguran. Karena apa? Ya e-tolnya udah berfungsi. Seperti itu. Nah, maka dari itu, ya sebenarnya ada bargaining position lah terhadap penggunaan teknologi, IT, dengan ya si pekerjanya. Jangan sampai ada pengangguran yang luar biasa. Sekarang pengangguran di manapun, ya namanya penjaga kayak pintu tol itu, waduh harus mau dikemanain. Ya, kalau dia berpikir maju, dia bikin sistem online. Kan bisa kan menjual sekarang. Nah, makanya itu hubungannya ke milenial. Nanti sebenarnya tadi yang industri 4.0 sebenarnya ada industri 1.0, 2.0, 3.0. Itu ada perkembangannya. Nanti juga ada industri 5.0, tapi kita nggak tahu. Mungkin basisnya mungkin robotik. Teknologinya malah meningkat. Kalau satu itu tuh Einstein, ya apa tuh mesin uap, kereta dengan mesin uap, ya. Sekarang kereta udah kayak apa, bro? Pakai tenaga listrik, tenaga magnet, udah luar biasa. Karena apa? Polusi yang ada. Nah, kita kembali lagi ke siapa yang pertanyaan tadi yang disampaikan moderator. Ya, kita harus mawas diri lah. Sekali lagi harus mawas diri. Maka itu untuk Anda sebagai orang IT, sistem informasi, teknik informatika, disitulah membuat suatu, ya dibilang lahan bisnis sendirilah, ya. Kalau kerja sama orang, ya saya ngerasain soalnya, dan saya juga ada sedikit ya usaha seperti itu. Beda jauh. Ya maka dari itu sifat sosialnya ya amat sangat menyedihkan kalau saya bilang. Seperti itu Pak Ahmad, jawabannya Pak Ahmad. Ya, baik, terima kasih Pak Pras. Untuk pertanyaan ketiga dari Saudara Septian Lutfi Anggraini, ada? Silakan kalau mau bertanya langsung. Oke, Septian. Oke, kalau saya sendiri juga kurang memahami pertanyaannya sih Pak Pras. Jadi Septian ini nulisnya bagaimana cara menghadapi teknologi yang saat ini kondisi pandemi. Oh, oke.
Saya jawab aja ya. Iya, Caranya pandemik ya, teknologi yang ada. Tadi kan saya udah katakan bahwa namanya teknologi itu nggak kenal waktu sebenarnya. Pandemik itu kan siapa sih mau ada penyakit pandemik seperti ini? Nggak ada yang mau kan? Tapi dengan pandemik ini teknologi IT menjadi, ya kalau saya bilang sih dibilang perfect, it's okay lah. Kenapa ya? Nggak usah jauh-jauh. Sekarang kalau mau beli sembako aja bisa tinggal pencet handphone tuh. Nih. Bisa tinggal pencet. Transaksi, barang datang, selesai. Ya. Jadi saya kira namanya teknologi ya luar biasa lah. Malah menjadi instan. Bagi siapa? Bagi yang ngerti tentang teknologi dan ngerti terhadap nih. Bukan gini ya. Bukan gini nih. Tapi fulus. Uang. Fulus. Ya, uang. Bukan begini nih. Bukan begini nih. Ya, ya kan? Bukan gini. Tapi uang. Selesai. Mau ngapain lagi? Ya kalau nggak punya uang, punya teknologi juga susah juga. Seperti itu. Itu Pak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras. Silakan rekan-rekan yang lain kalau masih ada pertanyaan lain. Mungkin kalau secara singkat sih berarti kan teknologi AI itu adalah bagaimana kita mengontrol melalui jaringan internet menggunakan rangkaian hardware dan software ya Pak Pras ya. Betul. Betul. Oke, nah terus Pak Pras, misalnya ini kan kebetulan juga banyak audiensnya dari Kesmas ternyata, dari kesehatan masyarakat dan ekonomi. Siap. Nah mungkin Pak Pras bisa memberikan contoh kalau IoT itu diterapkan di bidang-bidang tersebut seperti apa sih Pak Pras? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Dari sisi kesehatan masyarakat misalnya. Oke, INCAS, ya, informatika kesehatan. Sebenarnya yang tadi saya kasih bahan sedikit tentang e-health, ya, elektronik kesehatan. Saya pernah buat perangkat Arduino mengecek detak jantung. Pakai apa? Ada alatnya. Tinggal kita beli. Tapi ingat, harus dirangkai secara hardware, harus di-embedded, ditanam sistem, harus di-coding dengan software. Nah, artinya apa? Ya itu tadi. Kedua tadi yang saya bilang, antara hardware dan software tidak bisa dipisahkan. Itu. Banyak lagi nggak teknologi di bidang kesehatan? Banyak sebenarnya. Cek darah juga bisa. Kenapa nggak bisa penggunaan Arduino dengan teknologi pengecekan darah? Bisa. Kenapa nggak bisa? Seperti itu. Apalagi banyak sebenarnya. Tinggal sejauh mana mahasiswa bisa mengembangkan terhadap pola pikirnya. Seperti itu. Jangan ntar lagi, kita kan sekarang lagi pandemi ya, pandemi COVID. Jangan ntar untuk ngecek pandemi COVID, bikin pakai Arduino. Ya kita akan lihat sejauh mana perangkat Arduino itu bisa berfungsi untuk mengecek apa sih yang alat pengecekan pandemi itu apa Pak Ahmad ya? Rapid test, swab Rapid test, betul, rapid test. Mungkin ntar pakai rapid alatnya Pak. Ya, kalau kita mau coba, nanti kan ada literaturnya. Apa sih kalau orang terjangkit pandemi itu seperti apa? Nanti kan ada literaturnya. Biasanya samalah ya secara umum kita nggak usah menjadi tabu. Alat cek kehamilan, tes kehamilan. Alat tes kehamilan dilihatnya dari apa? Ya mungkin buat INCAS nih, nggak usah kita yang buat perempuan yang udah nikah terus mau mau mendapatkan momongan, kan nggak mungkin alat itu dimasuk-masukin. Tapi dengan air seni aja itu bisa diteskan dengan alat tes kehamilan. Tuh.
Contohnya itu buat informatika kesehatan, ya, bidang ke Kesmas. Itu kan bisa. Kenapa nggak bisa? Tinggal dilihat literatur yang ada, kita pelajarin secara laboratorium, sampai sejauh mana rapid test itu benar nggak sih yang reaktif dan aktif, itu seperti itu. Itu aja Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Pras. Buat rekan-rekan yang lain, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada juga karena waktunya juga sudah habis, kita mohon bantuannya kepada teman-teman yang hadir untuk menyalakan kameranya sebentar gitu ya, karena kita mau foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman semua, silakan dinyalakan dulu kameranya, bentar aja. Biar kita foto bersama dulu. Secara ini tutup. Belum, yang lain mohon bantuannya untuk sebentar saja menyalakan kameranya. Ya. Foto kayak apa ya? Nah, biar ada senyum gitu ya. Ya. Nah, gitu. Baik. Tunggu bentar, rekan-rekan sedang didokumentasikan sejenak. Ya. Sudah Pak. Belum semua sepertinya. Sudah Pak Man? Sudah, teman-teman panitia? Sudah. Mas Randy udah? Sudah. Sudah ya? Oke, udah cukup nih. Oke, baik. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa kita masih punya 15 webinar lagi. Gitu. Jadi silakan tetap diikuti. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Pras atas sharing ilmunya. Sama-sama. Baik, acara saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua audiens ya. Ya, sama-sama.